Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali hari ini di dalam pembelajaran kita. Hari ini kita sudah sampai di kitab Roma pasal 5 dan kita akan mempelajari mulai ayat 1 sampai 21. Nah, dalam pasal 4 kemarin kita sudah belajar bahwa pembenaran hanya terjadi karena iman dan bukan karena perbuatan. Sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa membuat kita dibenarkan. Beriman kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itulah yang membuat kita dibenarkan. Abraham menerima janji Allah bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi karena imannya. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Baiklah kita juga memiliki iman terhadap janji-janji Allah. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya terhadap janji Allah. Situasi tubuhnya yang lemah tidak membuat imannya luntur. Sebaliknya, makin diperkuat dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Seharusnya kita pun demikian, percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Mari kita mulai dari Roma 5 ayat 1 sampai 11 tentang hasil pembenaran. Dalam pasal 5 ini diulangi lagi bahwa pembenaran terjadi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hasil pembenaran itu adalah yang pertama, kita damai dengan Allah. Allah menerima korban penebusan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Dan bagi setiap orang yang menerima korban penebusan Kristus, dia memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah. Diluputkan dari murka Allah seperti yang tercatat dalam Roma 1 ayat 18. Dosa membuat manusia menjadi seteru Allah, terputus dari Allah. Nah, sekarang oleh pembenaran, manusia kembali berhubungan dengan Allah atau berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita bisa masuk dan berdiri dalam kasih karunia dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kemurahan Allah bagi manusia berdosa yang telah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak saja boleh masuk dalam ruang tahta Allah atau tahta kasih karunia, tetapi juga diberikan posisi terhormat, berdiri di hadapannya, tidak lagi tertunduk dan malu, tapi dengan tegak berdiri. Ada penerimaan yang sangat istimewa. Hal ini perlu kita syukuri. Kita yang telah dibenarkan punya posisi di hadapan Allah kita. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini merupakan suatu kepastian, pengharapan yang pasti dan bukan moga-moga. Yang ketiga, bermegah dalam kesengsaraan. Bermegah dalam kesengsaraan agaknya kurang bisa diterima ya. Sengsara kok bermegah gitu. Karena manusia terbiasa dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Kesengsaraan yang dimaksud adalah suatu perjuangan untuk hidup benar. Ini tentunya sulit. Dunia penuh dengan hal-hal yang dapat menodai hidup kita sebagai orang benar. Namun kita harus berjuang. Tidak jarang kita harus menderita, bahkan dibunuh karena iman kita kepada Kristus. Paulus mengajak kita, jika hal itu terjadi, kita harus bangga atau bermegah. Kenapa? Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam kasih-Nya Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa bertahan dan kuat menghadapi segala kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di sini kita melihat besarnya perhatian dan kasih Allah bagi kita yang telah dibenarkan. Kita tidak dibiarkan sendiri hadapi kesengsaraan. Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk menyertai, menghibur, dan menguatkan. Haleluya. Dan yang keempat, diselamatkan dari murka Allah
dan bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah kepada manusia terjadi atau telah ditunjukkan ketika manusia masih berada dalam keadaan lemah, durhaka, dan berdosa. Dalam keadaan seperti itu, Yesus mati, dan oleh darahnya, manusia berdosa yang percaya mendapatkan pembenaran. Akibat pembenaran itu, manusia didamaikan dengan Allah dan diselamatkan dari murka Allah. Manusia tidak lagi menerima hukuman Allah, sebaliknya mendapatkan kehidupan dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh iman karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kita bermegah dalam Allah, dapat hidup bersekutu dengan Allah karena sudah berdamai dengannya. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena iman kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Dalam kasih-Nya Allah menyediakan jalan supaya manusia dapat dibenarkan dan diluputkan dari murka Allah, yakni dengan beriman kepada karya Kristus di salib. Namun masih banyak orang yang belum bisa menerima hal ini dan menjadi tugas kita untuk memberitakan kepada mereka. Sebagai orang yang telah menerima pembenaran, mari kita berjuang untuk hidup benar. Siap bayar harga, bermegah dalam kesengsaraan, karena kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita pasti menerima kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Ingat, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus di dalam kita yang terus menyertai, menghibur, dan menguatkan kita. Amin. Selanjutnya Roma 5 ayat 12-21 tentang Adam dan Kristus. Ingat, keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kapan dosa masuk ke dunia? Dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Sejak Adam melanggar perintah Allah di Taman Eden, sedangkan hukum Taurat ada di zaman Musa. Apa maksudnya? Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya ini apa gitu ya. Nah, dosa ada jauh sebelum hukum Taurat. Untuk selanjutnya, manusia belum paham tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dosa. Nah, hukum Taurat menjelaskan itu. Kalau boleh saya katakan, hukum Taurat itu penjabaran dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan manusia berdosa. Jadi apa sih yang termasuk dalam perbuatan-perbuatan dosa? Sebab sebelum hukum Taurat ditulis, manusia tidak tahu kalau ambil barang sesama tanpa permisi itu namanya mencuri. Kalau mereka menghabisi nyawa sesama, mereka tidak tahu kalau itu namanya membunuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dosa Adam menyebabkan seluruh manusia berada dalam keadaan berdosa. Sekalipun manusia tidak melakukan perbuatan dosa, dia sudah menyandang dosa. Ini yang dinamakan dosa asal atau dosa warisan. Akibat dosa adalah maut. Artinya, seluruh keturunan Adam juga pasti mengalami maut atau kebinasaan. Kemudian Rasul Paulus mengontraskan antara Adam dan Kristus yang akan datang ke dunia. Pelanggaran Adam dikontraskan dengan kasih karunia Allah. Pelanggaran membawa manusia kepada penghukuman atau maut, sedangkan kasih karunia membawa manusia kepada pembenaran. Pelanggaran membuat manusia berada di bawah kuasa dosa, sedangkan kasih karunia membuat manusia hidup dan berkuasa. Pelanggaran Adam menjadikan manusia berdosa, sedangkan ketaatan Kristus membuat orang menjadi benar. Selanjutnya di dalam Roma 5 ayat 20, di sana dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, dari ayat ini timbul pemahaman, wah, kalau ingin kasih karunia yang berlimpah-limpah, ya kita buat dosa yang banyak aja, kan gitu. Nah, pemahaman ini tentunya salah Bapak Ibu.
Dan kalau begitu apa artinya? Ayat ini akan kita jawab pada saat kita membahas Roma pasal 6. Jadi sabar ya. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kejatuhan Adam dalam dosa membuat semua manusia terlahir dalam nature dosa atau keadaan berdosa dan berada di bawah murka Allah atau maut. Yesus Kristus datang menjadi manusia, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan olehnya manusia diberikan jalan keluar untuk diselamatkan dari murka Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara percaya kepada karya yang dilakukannya di atas kayu salib. Manusia berdosa yang percaya kepada karya Kristus di salib mendapatkan pembenaran sehingga diluputkan dari murka Allah dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau boleh saya katakan, Adam membuat manusia berada dalam keadaan berdosa dan berada di bawah murka Allah. Kristus menjadi jalan bagi manusia berdosa untuk bebas dari murka Allah dengan cara manusia berdosa percaya pada karya yang dilakukannya di atas kayu salib. Hanya Yesus atau Yesus satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena itu, percayalah sungguh-sungguh kepadanya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yakni berjuang untuk hidup benar dan kudus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan minta tolong sebelum kita nanti diskusi di grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa membaca kembali Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21. Akhir kata saya ucapkan, teruslah bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.